Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan membaca sebuah kitab yang berisi hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab Al-Fitan wal Hawadith karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang diulas oleh Al-Allamah Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nulis mengawali karyanya dengan menulis basmalah Bismillahirrahmanirrahim, Babul Fitan, ya, bab tentang fitan. Al-fitan jam'u fitnah. Kata fitnah tidak bisa diterjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama. Iya betul, bahasa Indonesia kosakatanya menyerap dari sejumlah bahasa asing termasuk bahasa Arab, ya. Akan tapi setelah diserap di dalam bahasa Indonesia terdapat perubahan, baik cara pengucapan ada yang begitu atau perubahan pada maknanya. Contohnya kata fitnah. Di dalam bahasa kita, fitnah itu adalah tuduhan bohong. Ya, fitnah itu adalah tuduhan dusta. Tapi dalam bahasa Arab, makna fitnah adalah al-ikhtibar, ujian, cobaan. Memang tuduhan dusta atau tuduhan bohong bagi seorang adalah ujian juga. Akan tapi ini maknanya sempit. Kalau kita rujuk pada makna asalnya, fitnah itu adalah ujian dan cobaan. Luas sekali maknanya. Sama seperti khamar, kemudian diterjemahkan dengan minuman keras. Padahal makna khamar adalah makhammaral aqla, yaitu apa yang membuat akal itu tertutup. Ya, apakah dalam bentuk cairan, ataukah dalam bentuk bubuk, ataukah dalam bentuk dedaunan, ya, atau gas dari bahan yang sangat keras seperti lem. Tugasnya itu sebagian orang pakai untuk mabuk misalnya. Nah, pengertian seperti ini adalah pengertian yang sempit, ya.
Dan masih banyak lagi kosakata lainnya yang terkadang masuk ke dalam bahasa Indonesia, akan tapi nggak bisa secara langsung diterjemahkan. Begitu kita dapatkan kata itu dalam bahasa Arab, langsung diterjemahkan dengan kata tersebut yang ada di bahasa Indonesia. Contohnya ini, babul fitnah, bab tentang fitnah. Kalau saya katakan begitu, pasti akan terlintas pada banyak orang yang akan dibahas adalah tentang tuduhan palsu, padahal bukan. Ya, al-fitan jamak dari fitnah artinya adalah al-imtihan wal ikhtibar, ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala yang menguji hamba-hambanya supaya diketahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta, supaya diketahui siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan untuk berkata kami beriman, lalu mereka tidak diuji? Artinya setiap yang mengatakan kami beriman pasti diuji oleh Allah SWT. Nah, la yuftanu, apalah mereka tidak difitnah, gitu maksudnya. Tidak difitnah, yang tidak diuji. Ya, jangan kira ketika seorang mengatakan kami beriman, terus kemudian nggak difitnah atau nggak diuji oleh Allah SWT. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami, kata Allah, memfitnah orang-orang sebelum mereka, artinya menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang jujur keimanannya dari mereka dan siapakah yang dusta. Kalau sekedar bicara kami beriman, gampang, semua orang bisa. Tapi dengan adanya ujian-ujian dan cobaan-cobaan tersebut, akan terbukti siapakah yang jujur keimanannya dan siapakah yang dusta. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, penulis rahimahullah menyebut dalam kitabnya Babul Fitan, ay fi dzikri ma warada minal ahadits. Beliau menyebutkan sejumlah hadis-hadis fi ma yaqa'u minal fitan fi hadhil ummah. Ya, tentang fitnah-fitnah atau ujian-ujian serta cobaan-cobaan pada umat ini. Yang maksud umat ini adalah umat Islam, umat Rasulullah Muhammad SAW. Wadhalika li ajli tahdhiri minha. Tujuannya adalah untuk kewaspadaan buat kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaraha li ajli tahdhiri minha. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyebut ya fitnah-fitnah yang akan terjadi, cobaan-cobaan yang akan terjadi adalah untuk memberikan early warning, peringatan dini, supaya nggak kaget kalau terjadi apa-apa. Ya, peringatan dini itu penting, ya, sehingga seorang bisa bersiap-siap untuk menghadapinya. Wa anal insan yabta'idu 'anil fitan wa dukhuli fiha. Dan hendaknya seorang itu menjauh ya dari fitnah-fitnah tersebut. Baik. Dan jangan sampai terlibat di dalamnya. Kalau sudah di warning, hati-hati, jangan masuk, jangan terlibat di dalamnya. Wa min ajli ayasbira 'ala ma yusibuhu fi dinihi. Dan hendaknya seorang bersabar kalau betul-betul cobaan itu datang pada dirinya, pada keislamannya. Karena pasti akan diuji. Keislaman seorang itu akan diuji, kualitas keislaman seorang akan diuji. Dia menyatakan saya muslim, saya beriman, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuat enggak dia? Sebab nanti di akhir zaman seperti yang disebut oleh Nabi SAW, mereka yang berpegang teguh dengan ajaran beliau kal qabid ahlul jamaah, seperti orang yang menggambara
Parah, dipegang di tangan, panas, melepuh. Ya, Nabi menganalogikan begitu. Sabar nggak tuh, walaupun tangannya melepuh. Kalau dia lepas, berarti dia lepas dari ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau analogikan begitu. Dibutuhkan kesabaran siapapun yang berislam, beriman di akhir zaman. Di anna sunnatullahi subhanahu wa ta'ala fi ibadih annahu yamtahinun nas, karena sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah itu artinya ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan menguji hambanya, pasti. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu fil azali kul ma yakun. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui secara azali apapun yang akan terjadi. Apa itu azali? Ada dua kata, ada azali, ada abadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Allah mengatakan huwal awwalu wal akhiru. Dia Allah al-awwal, yang maha pertama, dan dia Allah sekaligus al-akhiru, yang maha terakhir. Dia maha pertama sekaligus maha terakhir. Lalu Nabi SAW menjelaskan apa maknanya. Al-awwalu laisa qablahu syai'. Makna maha pertama artinya dia tidak didahului oleh apapun, karena dia maha pertama. Al-akhir, kata Rasulullah SAW, laisa ba'dahu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang mengakhiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, azali itu maknanya. Ya, bahwa dia Allah Subhanahu wa ta'ala azali, tidak ada sesuatu pun yang mendahulunya. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala secara azali, ya, dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Itulah kemahatauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita, pengetahuan kita terbatas. Kita nggak bisa tahu masa depan. Kalau memperkirakan, iya, hanya perkiraan, tapi memastikan tidak. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul tahu masa depan. Itu kemahatauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia Allah Subhanahu wa ta'ala secara azali mengetahui apa yang akan terjadi. Walakin hadza ilmu khas. Tapi ini adalah ilmu khusus. Ya. Al-ilmu al-an hadza fil azal. Alima kull syai'. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum, ya, itu mengetahui segala sesuatu yang akan datang. Wa katabahu fil lauhil mahfuz. Dan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dicatat di Lauhul Mahfuz. Wa inna ma hadha ilmun inda wuqu'i syai'. Ya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang pasti terjadi. Ya'lamu subhanahu wuqu'ahu fi waqtih. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terjadinya di saatnya. Ada di contoh misalnya ada daun gugur. Ya, itu kan sudah menjadi aktivitas kita sehari-hari. Kita melihat di sekitar kita ada tanaman, terus ada daun yang gugur. Gugurnya daun itu di saat itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Nah, sementara kita baru tahu setelah kejadian, kan gitu. 1 jam 2 jam yang lalu kita nggak tahu, bahkan kemarin kita nggak tahu bahwa yang hadir di majelis ini orang dengan posisi seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Ya. Sudah tahu sebenarnya.
bahwa di hari ini, jam ini kita semua ngumpul di sini dengan posisi seperti ini. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita baru tahu setelah kejadian. Nah, وَيَعْلَمُ نَتَائِجَهُ, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui hasilnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa yang ada di surga, siapa yang ada di neraka. Nabi SAW mengabarkan itu kepada kita, ya, bahwa setiap orang sudah ditentukan tempat duduknya di surga atau di neraka. Apakah ada kezaliman di situ? Tidak ada. Tidak ada kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, ya, wala yadlimu rabbuka ahada. Tuhanmu, wahai Muhammad SAW, tidak menzalimi siapapun. Dan juga dalam hadis kudusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman itu pada diriku. Jadi penentuan setiap orang, ada yang di surga, ada yang di neraka, itu semua berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah yang tahu siapa-siapanya. Akan tetapi kita diberi kisi-kisi oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah ada satu sahabat atau sejumlah orang bertanya, afala nattakilu ya Rasulullah, kalau begitu kita berpangku tangan saja wahai Rasulullah, kan sudah ditentukan. Maka Rasulullah mengatakan tidak begitu. Akan tapi i'malu fakullun muyassarun bima khuliqa lah. Berbuatlah, beramallah, karena segala sesuatu dimudahkan oleh Allah terhadap apa yang diciptakan untuknya. Faman kana min ahli sa'adah fasayassaru bil amali ahli sa'adah. Ini kisi-kisinya. Barang siapa yang termasuk penduduk surga, maka akan dimudahkan untuk berbuat baik. Wa man kana min ahli syaqawah fasayassaru bil amali ahli syaqawah. Barang siapa yang termasuk penduduk neraka, maka akan dimudahkan untuk berbuat jelek. Jadi ketika seorang dimudahkan untuk berbuat baik, itu tanda baik buat dia. Itu tanda baik, dan belum selesai kehidupan baginya. Karena kehidupan itu dilihat dari ujungnya. Di saat ajal datang, Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan itu dilihat dari ujungnya. Makanya ada istilah husnul khatimah, itulah yang kita harapkan. Ya, ada istilah juga su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika seorang dimudahkan untuk berbuat baik, keharusannya adalah istiqomah. Allah mengatakan fastaqim kama umir, istiqomahlah sebagaimana kau diperintah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali sebagai muslim. Istiqomah. Tapi bagi mereka yang tahu bahwa dia dimudahkan untuk berbuat jelek, hati-hati, itu warning buat dia. Segera banting setir, ya, segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada kesempatan. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat hambanya selama nyawa belum di tenggorokan. Tenggorokan batas akhir, masih ada sisa kehidupan dari tenggorokan, terus akan nyawa itu dicabut dari bawah, terus naik ke atas. Dan Nabi mengatakan nyawa itu juga dicabut, tapi ahul basar, dia akan diikuti oleh mata. Makanya mata itu terbelalak naik ke atas ketika nyawa dicabut, dan itu normal. Makanya dianjurkan bagi yang menahan diri setelah itu memejamkannya. Gitu. Baik. Tapi ketika sudah sampai di tenggorokan nggak akan diterima. Fir'aun laknatullah alaihi bertaubat di akhir hidupnya, tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena mau mati. Dia baru bertaubat. Dulu ketika masih hidup dia tentang ajakan Musa alaihissalam, padahal dia tahu kebenarannya. Allah yang bilang begitu, wajahadu biha
wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka Firaun dan bala tentaranya menolak dan menentang Musa alaihissalam, padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Kok bisa menentangnya? Dzulman wa 'uluwa, karena sewenang-wenang dan karena sombong. Ya. Buahnya apa? Na'udzubillah min dzalik. Buahnya adalah pemburukan buat dia. Karena yang dipilih adalah walaupun dia sudah melihat kebenaran itu. Sebagaimana juga kaum Tsamud. Ya, fahadaina, kata Allah SWT, kami berikan hidayah kepada mereka dengan diutusnya nabi kepada mereka. Fastahabbul 'ama 'alal huda, tapi mereka lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Buta bukan buta mata sungguhnya, tapi buta nggak mau menerima petunjuk dari Allah SWT. Mereka pilih itu karena memang manusia diberi hak pilih oleh Allah SWT dan diberi kuasa untuk mengeksekusi pilihannya. Tapi ingat, yang dipilih oleh manusia pasti akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Ya, hanya jin dan manusia saja. Kalau yang lain-lain semuanya patuh pada Allah SWT. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu makhluk melainkan mereka bertasbih, memuji Allah, menyucikan Allah SWT. Kan tapi kalian nggak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Gunung bertasbih, lautan bertasbih, ya, ikan di lautan bertasbih, burung yang terbang di angkasa bertasbih, langit bertasbih, bumi bertasbih. Allah berkata kepada langit dan bumi, "I'tiya taw'an aw karhan." Datanglah kalian wahai langit dan bumi dengan kerelaan dan keterpaksaan. Qala ta'ataina ta'in. Keduanya menjawab, "Wahai Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kepatuhan." Semua makhluk patuh, hanya jin dan manusia yang diberi hak pilih oleh Allah. Ya, tapi Allah sudah ingatkan, pilihan kalian pasti akan ditutup pertanggungjawabannya. Dan Allah juga sudah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Itu kemahatauan Allah SWT, berbeda dengan pengetahuan kita. Ya, Allah punya ilmu, kita juga punya ilmu. Akan tapi pengetahuan Allah berbeda dengan pengetahuan kita. Ilmu itu adalah sifat. Ya, kita memiliki sifat ilmu, Allah juga memiliki sifat ilmu. Tapi sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Artinya, tidak serta-merta ketika seorang menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, karena hakikatnya beda. Jelas teman? Baik. Falau turikan nasu min ghairi ibtila'in wa imtihan lashtabaha al-mu'minu wal munafiq. Kalau manusia dibiarkan tanpa ada ujian dan cobaan, tanpa ada fitnah, maka tidak ada bedanya atau akan tersamar antara mereka yang beriman dan mereka yang munafik. Kalau munafik itu kan pencitraan, ya, pencitraan. Apa yang tampak berbeda dengan apa yang tersembunyi, itulah kemunafikan. Keimanan, ya, adalah ketulusan. Apa yang tampak itulah yang tersembunyi di dalam hati. Tulus. Lastabah as-sadiq wal kadhib. Kalau tidak ada ujian dan cobaan, maka akan tersamar antara orang yang jujur dengan orang yang dusta. Wala yu'lamu hadza min hadza. Yang ini nggak akan bisa diketahui daripada yang ini, nggak akan terbedakan. Ya. Wajalat sunnatullah azza wa jalla wa hikmatuh fi annahu yajri imtihanat 'ala nas. Maka berlakulah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, berlakulah hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti Allah akan berlakukan cobaan-cobaan itu kepada manusia, pasti karena hidup di dunia adalah, ya, ujian dan cobaan. Jemaah,
Dan cobaan itu bukan hanya yang tidak enak, yang enak juga cobaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh." Manusia jika diuji oleh Tuhannya, fa'akramahu wa na'amah, Allah muliakan dia, Allah berikan nikmat kepadanya. Ujian kan? Ujian dalam bentuk apa? Kemuliaan, dalam bentuk kenikmatan. Ujian ternyata itu. Ya, fayaqulu rabbi akraman. Maka dia akan mengatakan Tuhan sayang sama aku. Penilaian umum manusia begitu, selalu dikaitkan dengan materi. Ketika seorang sejahtera, ketika seorang kaya raya, artinya Tuhan sayang sama dia. Ketika orang itu miskin, ya nggak sejahtera, penilaian umum orang Tuhan nggak sayang sama dia. Dan begitulah yang terjadi sedari dulu para nabi, para rasul. Makanya selalu ketika para nabi, para rasul itu mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang selalu protes dan menghalangi mereka adalah orang-orang kaya. Nggak pantas kamu jadi nabi atau utusan Tuhan, yang pantas adalah kami. Kami berduit, kami punya kedudukan, ya tidak seperti kamu. Selalu begitu. Sampai Nabi kita Muhammad SAW pun diperlakukan sama seperti itu. Ya, jadi penilaian sayang atau tidaknya Allah kepada hambanya, kebanyakan orang menilainya dari apa? Dari kesejahteraan dan kekayaan. Wa amma idza mabtalah, adapun ketika manusia diuji oleh Allah, syurga, ya, faqadara alaihi rizqah, kemudian dibatasi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulu rabbi ahana, maka manusia akan mengatakan Tuhan enggak sayang, Tuhan menghinakan. Satu kaitannya dengan materi. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, may yuridillah bihi khairan yusib minhu, hadis sahih. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan uji dengan musibah. Ketika diberi musibah itu tanda baik buat dia. Tapi seringnya manusia menilai itu tanda buruk. Sebab itu level para nabi dan orang-orang soleh dahulu, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna bil ni'am. Dahulu mereka itu senang dengan musibah yang mereka dapatkan seperti senangnya kalian ketika mendapatkan nikmat. Subhanallah, 180 derajat. Kita dapat nikmat ya, anugerah apapun lah misalnya, ya bisa beli rumah, beli kendaraan misalnya, nikmat, senang sekali. Mereka itu ketika dapat musibah itu senangnya sama seperti kita mendapatkan nikmat. Coba, ini luar biasa. Kenapa mereka senang? Karena di balik itu ada kehendak baik Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi memang di dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Walaupun terkadang seorang mendapatkan balasan kebaikan dari kebaikannya, dari ketakwaannya, ya, tapi tetap itu juga masih ujian dan cobaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah selalu berikan solusi, ya, pada segala urusannya, dan Allah berikan rezeki dari jalur yang tidak dia sangka. Nah, seorang mendapatkan rezeki berkah dari ketakwaannya, itu pun apa namanya? Ujian. Kenapa? Karena belum selesai. Dunia itu tempat ujian dan cobaan. Itu tempat ujian dan cobaan. Pembalasan itu jemaah ketika seorang sudah meninggalkan fase dunia ini, bertransisi
ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh atau alam kubur. Di situ sudah dimulai pembalasan. Ada kehidupan, tapi kehidupan yang berbeda. Kematian itu adalah transisinya, sebagaimana kelahiran transisi dari alam rahim ke alam dunia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Faminan nasi may yasbir wa yatamassaku bidinihi mahma nalahu minal fitani wal masyaqi wa taqulul aqibatu lil muttaqin. Ada di antara manusia yang tetap bersabar dan tetap berpegang teguh dengan aturan Islam. Ya, apapun cobaan yang menimpanya, apapun kesulitan yang menimpanya, sehingga akibat baik akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa. Wa minan nasi man yanharif indal fitani antini. Ada di antara manusia juga yang menyimpang dari keyakinannya, dari agama Islamnya. Di annahum bil awwal lam yakun ala asasin sahih. Karena sedari awal keislamannya itu tidak dibangun di atas dasar yang kuat, di atas fondasi yang kuat, tidak dibangun di atas itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Ada di antara manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu di tepi-tepian, di pinggir-pinggiran. Ini pinggiran namanya tarf, harf. Fa in asabahu khairun yatama'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan dari ibadahnya itu, dia merasa tenang, senang. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Ketika dia mendapatkan fitnah, ujian, cobaan, langsung dia berbalik. Jadi ibadahnya di pinggir-pinggir, enggak nyemplung. Ada perintahnya udkhulu fis silmi. Maksudnya Islam nyemplung, bukan di pinggir-pinggir. Dia merasa ini nanti kalau dapat apa kita lompat aja lah menyelamatkan diri. Pikirannya begitu, gitu. Seakan-akan ketika seorang berislam itu binasa, gitu. Kalau saatnya matinya binasa. Nah, itu bilang dari enggak, mati itu keniscayaan dan itu hanyalah transisi saja. Ya, akan berlanjut kehidupan ke fase berikutnya. Nasallallahu alaihi. Ada orang begitu, ibadahnya di pinggir-pinggir. Begitu dapat musibah, dapat fitnah, dapat ujian, cobaan, inqalaba ala wajhi, berbalik dia. Khasirat dunia wal akhirah. Mereka yang seperti ini rugi dunia akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Tabayyana min hadza ma lillahi azza wa jalla min al-hikmati fi ijra'il fitani 'ala al-ibad. Maka jelaslah dari sini ya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah berlakukan ujian-ujian dan cobaan-cobaannya kepada hamba-hambanya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, masuk hadis yang pertama. Tadi mukadimahnya tentang makna fitnah. Qala al-mu'allif rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Rawahu Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, nomor hadis 186 118. Baik. Hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bersegeralah untuk beramal saleh. Segera ketika dimudahkan oleh Allah, seperti sekarang ini segera beramal saleh ketika mudah. Coba kalau kita cek ke sebagian saudara kita di tempat yang lain dengan kondisi yang tidak aman, kondisi bangunan hancur, ya kan? Karena perang misalnya, karena penjajahan misalnya, bisa tenang, guncang dengan kehidupan yang guncang. Ya, ini bisa diatur di jam sekian. Masalah teratur. Begitu hilang keamanan, tidak ada kenyamanan. Masallallahu alaihi. Maka
Rasulullah mengatakan bersegeralah untuk beramal fitanan sebelum datangnya cobaan-cobaan. Kaqita'il lailil mudlim, yang datangnya itu seperti potongan-potongan malam. Ya, matahari baru tenggelam, kan masih ada cahaya sedikit. Begitu semakin tenggelam, semakin gelap, ya semakin gelap, gulita dan seterusnya. Itu maksudnya potongan-potongan malam. Artinya cobaan-cobaan itu akan terus berdatangan sampai di fase orang bingung bagaimana cari pegangan yang kuat. Cobaannya luar biasa, kebentur sana, kebentur sini, seakan nggak ada jalan keluar, seakan nggak ada jalan keluar, semuanya sulit, sana mentok, sini mentok, dan sebagainya. Lalu digambarkan oleh Nabi SAW di pagi hari seorang itu dalam keadaan beriman, sorenya jadi kafir, atau sorenya dalam keadaan beriman, paginya jadi kafir. Subhanallah. Ya bi'udinah, dia jual keyakinannya, dia jual agamanya dengan secuil materi, mie instan misalnya, atau jabatan misalnya, dan sebagainya. Seperti itu keadaannya. Nasallallahu alaihi. Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mal, la tu'akhiru a'mal salihah, jangan tunda-tunda amal saleh, berbadiru biha, segera laksanakan. Ada kemudahan, laksanakan. Kemudahan untuk umrah segera, kemudahan untuk haji segera, mudah. Ya, karena nggak tahu nanti ke depan seperti apa, segera. Kemudahan untuk berzakat, kemudahan untuk berbagi, kemudahan macam-macam untuk beramal saleh, segera, jangan tunda-tunda. Kemudahan untuk bisa ke masjid, aktif 5 waktu di masjid, segera, jangan tunda-tunda. Dia anakum la tadruna ma ya'ridu lakum, karena kalian nggak tahu apa yang akan menghalangi kalian di waktu yang akan datang. Ada halangan macam-macam. Ya, nasallallahu alaihi. Yang tadinya kelihatan sehat kemudian jatuh sakit sehingga aktif lagi. Ada halangan ini, halangan macam-macam. Yang seorang nggak bisa prediksi, jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, makanya konsepnya apa? Ketika ada kemudahan, segera eksekusi, segera amal. Itu poinnya. Ya, itu petunjuk dari Nabi SAW. Wala yu'ajjilul insanu 'amala salih bal yubadir ilaihi alla yafutu li'annaha satakunu fitanun tasrifun nas 'anil a'mali salihah. Enggak boleh seorang itu menunda amal salehnya, karena disegera supaya dia tidak luput darinya, karena akan datang cobaan-cobaan yang bisa mengalihkan mereka dari amal saleh, yang bisa menghalangi mereka dari amal saleh. Ya, illa man tsabbatahu Allah azza wa jalla, kecuali orang-orang yang memang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadha fihi anna al-insana yatamassak bi dinihi inda fitan. Di dalam hadis ini, ya, Nabi SAW menganjurkan bahwa seorang hendaknya dia berpegang teguh dengan keislamannya ketika datangnya cobaan-cobaan. Wa yaj'al ila al-a'mali salihah, dan dia jadikan amal salehnya itu sebagai benteng. Sebagai benteng. Wastagil bi ibadati rabbih, dan dia sibuk beribadah kepada Tuhannya. Wala tasibul fitan an dzalik, dan dia tidak terganggu oleh cobaan-cobaan itu sama sekali. Fokus saja ke situ. Jangan noleh sedikit pada fitnah-fitnah atau cobaan-cobaan yang tadi, kegaduhan-kegaduhan, kacauan-kacauan yang terjadi. Baik. Khalil man yathbutu indal fitan, sedikit sekali orang yang teguh dan tegar ketika datang cobaan-cobaan. Illa man sabbatahu Allah, kecuali Allah berikan keteguhan dan ketegaran kepadanya. Ya, wa tamassak bil a'mali salihah. Sedikit orang yang terus konsisten dan istiqamah di atas amal saleh ketika datangnya cobaan-cobaan, sedikit. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi disebutkan kaqita'il lailil mudlim, kedatangan cobaan itu seperti potongan-potongan malam yang semakin gelap. Karena memang cobaan itu gelap. Ya, nggak ada lampu. Di situ orang bingung. Betul. Mengalami disorientasi, betul-betul.
Jadi kalau secara fisik, ketika seorang itu dalam keadaan gelap sama sekali, gulita di satu tempat, bingung dia kemana, kan begitu. Itu kalau gambaran fisiknya. Dia misalnya terjebak misalnya di lereng gunung itu, gelap gulita, betul gelap gulita. Dia pasti akan bingung, mana nih arahnya kemana, terus dia bingung. Sementara dia nggak punya alat sama sekali, kompas nggak ada, apa segalanya. Ditambah lagi mendung, cuaca dingin, berkabut, disorientasi. Nah, lalu Nabi menggambarkan seperti itu ketika datangnya cobaan. Orang bingung, sehingga nggak bisa nge-range aktivitasnya lagi. Nanti akan begini, dan seterusnya. Bisa bingung ya. Apa yang hendak dilakukan bingung ya. Sementara kebutuhannya mendesak. Masyaallah. Baik, itu gambarannya. La yaqtadir insanu fiha ila tariqis sahih. Seseorang mengalami disorientasi, seseorang mengalami kesulitan untuk mencari jalan yang benar di saat datangnya cobaan-cobaan itu. Apalagi ketika hoax itu ditebar, sengaja dibikin gaduh, dibikin orang itu bingung, semua masuk ke dalam media, termasuk media sosial, dibuat semacam itu. Siapa yang bisa dipercaya dalam kondisi seperti ini? Ya, makanya kemarin Presiden bagus, saya kendalikan, dan kalian semua rakyat harus percaya pada saya pemimpin kalian. Bagus. Cuma kalau nggak ada pernyataan itu, bingung semuanya. Mana yang bisa dipercaya? Dan itu luar biasa jemaah, merembet kemana-mana, dan banyak penumpang gelapnya. Pengennya apa? Pengennya nggak ada muslimin yang terbesar di dunia, nggak ada. Itu keinginannya. Yang rugi siapa? Yang rugi kaum muslimin sendiri. Nasallallahu. Cuma sekalian yang dimuliakan, alhamdulillah selamat. Ya, itu mengerikan sekali ketika banyak orang yang tidak mengetahui arah. Benar, kacau balau. Nasallallahu. Di tempat yang lain lebih kacau lagi. Kita saksikan kejadian di Nepal juga. Sampai pimpinannya mati, Perdana Menterinya, ada yang istrinya juga, kemudian dan yang lain-lain, rajanya juga mati juga. Terus bagaimana mereka hidup? Kacau akhirnya. Aku bilang Muslim nggak boleh ikut-ikutan begitu. Ya, jangan sampai tergoda untuk masuk ke dalamnya. Begitu masuk gelap, pasti jauhi itu, bahkan jauhi berbagai macam informasi, karena nggak ada yang bisa dipegang. Tutup media, tutup medsos, fokus ibadah, minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat juga itu semua. Tidak ada satu kejadian melainkan semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gambarannya seperti itu ya. Kaki ta'ilaikin muslim. Itu kalau besar. Karena cobaan itu bisa juga bersifat individu. Seorang mengalami kesulitan, betul-betul sulit, gelap. Untuk melihat ke depan itu gelap. Sementara kebutuhan dia mendesak dia. Untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan seterusnya. Itu yang individu. Baik. Jadi macam-macam bentuk cobaan-cobaan itu bersifat individu atau komunitas, ya, atau bahkan yang lebih besar daripada itu. Nasallallahu alaihi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya kepada umatnya untuk memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ketika seorang ada kelonggaran untuk bisa melakukan ibadah, lakukan sebaik mungkin. Itu poinnya. Lakukan terus sebaik mungkin. Itu juga sebagai bentuk terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikasih apa? Dikasih kemudahan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi SAW juga pernah mengatakan, barang siapa di pagi hari dalam keadaan aman, ya, keadaan aman, keadaan sehat, dan dia punya cadangan makan untuk sehari itu. Ya, jadi pagi hari kayak gini kondisinya sehat, kondisinya aman, ya, nggak gaduh, nggak kacau, dan dia punya cadangan makan untuk sehari.
maka seakan-akan dunia itu dikumpulkan kepadanya. Artinya itu nikmat yang luar biasa. Itu harus disyukuri yang seperti itu. Digunakan untuk patuh pada Allah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadil fitan idza ja'at fa innan nas yakhtalifuna biha. Ketika cobaan-cobaan itu datang, maka manusia akan beragam sikap mereka. Minhum man yathbut ala dini, ada di antara mereka yang kokoh di atas keislamannya. Ma yanaluhu minal masyaqqah. Ya, dengan apapun kesulitan yang dia alami. Wa minhum man yanharif wa hum katsir. Ada juga di antara mereka yang berpaling, menyimpang, dan jumlahnya enggak sedikit, banyak. Sampai-sampai Nabi mengatakan yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari dalam keadaan beriman, di sore hari kafir, atau di sore hari beriman, di pagi hari sudah kafir. Subhanallah. Fahada dalil ala anna minal fitan dunya, yakni zahratud dunya. Ya. Sebabnya adalah apa? Kalau bisa orang beriman kemudian berubah jadi kafir, yabi'u dinahu bi 'aradin min ad-dunya. Dia jual agamanya, dia jual keislamannya, ya, hanya dengan sedikit materi. Ini materi itu juga bagian dari fitnah, cobaan bagi manusia. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa qad ya'khudul insan at-tama' wa hubbud dunya. Terkadang ketamakan dan cinta dunia itu mendominasi seseorang. Wa yatruku dina min ajri dzalik. Lalu dia tinggalkan keislamannya, enggak peduli halal haram, enggak peduli lagi perintah larangan, enggak peduli lagi sholat 5 waktu, gara-gara materi. Karena sifat ketamakan tadi terpengaruh dia. Cinta dunia dan ketamakan. Waqad haddana minad dunya wa zinatiha. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan pada kita dari dunia dan gemerlapnya, wal iktirar biha, dan tertipu dengannya. Wa inna na'khudhu minha qadra ma yu'inuna ala ta'atillah. Tapi bukan berarti bahwa materi itu tidak dibutuhkan. Materi dibutuhkan, ya, yang bisa membuat kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ibadah-ibadah yang butuh duit, ya, haji, umrah, kurban, zakat, bangun masjid, mau sekolah, nggak sedikit duit, boleh. Ya nggak boleh itu yang berfoya-foya, ya, lalu yang tenggelam dalam gemerlapnya, kemudian tidak membuat dia patuh pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang nggak boleh. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa dunya matiyatun lil akhirah. Maka jadikan dunia itu sebagai bekal untuk akhirat, itu poinnya. Laisat maksudatan bidzatiha. Dunia itu bukan sebagai tujuan, tapi sebagai apa? Perantara dan sarana yang membuat orang itu bisa bahagia nanti di akhirat. Wa innama hiya matiyah wa mazra'ah. Dunia itu adalah, ya, sarana atau sebagai lahan yang diolah lil akhirah, untuk kebahagiaan di akhirat. Wa yatamatta' biha wa yusalli biha illa al-kuffar wal munafiqun. Dan tidak ada yang bersenang-senang serta sibuk 100% dengan dunia melainkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena selalu yang ada di benaknya adalah materi dan materi. Sementara muslim menjadikan materi itu hanya sebagai sarana untuk kebahagiaannya di akhir. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan ternyata dikatakan sebab datangnya fitnah yang semakin gudita itu karena materi. Materi itu bisa uang, rebutan kekayaan alam, rebutan jabatan, rebutan itu. Efeknya kemana-mana. Subhanallah. Oleh sebab itu setiap muslim wajib sekali lagi untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwa apapun yang dilakukan pasti akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi hadis pertama. Semoga bermanfaat, dan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.